Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat. Semuanya bisa ikut belajar meskipun dalam kondisi daring seperti ini. Kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu Fashohatul Kalimah. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fashohatul Kalimah yang minggu kemarin itu sudah kita tulis kosakata. Diperhatikan, dicocokkan kosakata dengan keterangan yang ada sekarang, atau kalian yang punya buku silakan diberi harokat pelan-pelan sambil belajar. Kita baca dulu Fashohatul Kalimah dari awal keterangannya. Takunul kalimatu fasihatan idza salimat min arba'ati umurin. Kata-kata fasih sudah kita bahas kemarin. Fasih itu berarti jelas. Kalau kita berbicara jelas, orang lain paham, itu berarti kita fasih. Yang dimaksud dengan balaghah bukan sekedar fasih dalam mengucapkan, tapi ini sudah mengarah kepada cara kita mengucapkan kalimat yang tepat untuk bahasa Arab. Sekarang takunul kalimatu fasihatan idza salimat min arba'ati umurin. Kalimat itu terdiri dari beberapa huruf. Jadi dikatakan fasih kalau selamat dari 4. Berarti 4 hal di bawah ini itu termasuk tidak fasih. Maka yang tidak termasuk dalam 4 ini berarti sudah termasuk fasih. Apa saja yang dikatakan belum fasih atau tidak dikatakan fasih dalam kalimat? Yang pertama, tanafurul huruf. Tanafur itu artinya tabaud, berjauhan huruf, tapi makhrajnya itu berdekatan. Artinya dalam satu kata itu dekat dalam pengucapan. Jadi makhrijul hurufnya itu dekat gitu. Maka diungkapkan ataupun diartikan tanafurul huruf. Takunul kalimatu sakilatan ala sam'i wa su'ubatan bil lisani. Itu tulisan saya bi itu kurang alif ya. Nanti dibetulkan. Bil lisani setelah ba itu ada alif. Contoh, al-hu'u. Kalau kita mengucapkan sekali itu kata-kata al-hu'u itu fasihnya itu agak sulit. Karena huruf ha, ain, kho, ain itu adalah huruf dalam makhrajnya itu adalah fil halaki, kan dekat ya. Kalau bareng diucapkan itu maka itu menjadikan kita itu enggak fasih. Kalau berkali-kali diucapkan fasih. Coba kalau kita mendengarkan sekali gitu pasti mengucapkannya agak sulit. Maka dikatakan takunul kalimatu sakilatan ala sam'i. Kalimatnya itu sulit didengar. Dengar aja barusan kita itu merasa berat. Su'ubatan bil lisan. Apalagi mengucapkan dalam lisan. Itu yang pertama. Yang kedua, ghurabatul isti'mal. Ghurabah itu artinya ajibah atau asing, jarang dipakai. Kalau jarang dipakai itu artinya kalau berbahasa itu tidak masyhur atau jarang dipakai dalam keumuman berbahasa. Maka diartikan takunul kalimatu ghairu dhahiratil makna wala ma'lufatil istimali indal arabil fusohai. Memang ini yang ngerasa ini pantas atau ini jarang didengar atau tidak, itu memang yang sudah banyak dengar dengan kosakata dalam bahasa Arab gitu. Jadi artinya kalimat tidak jelas maknanya dan juga tidak bersatu dalam pemakaian.
Contoh, takaka'a. Jadi takaka'a itu artinya adalah istama'a. Jadi istama'a itu kalau kalian yang terkenal atau yang kalian pahami kan istama'a, bukan takaka'a. Seandainya diumumkan dengan fi'il takaka'a talamidu fil masjidi, itu takaka'anya itu asing gitu. Yang sering kita dengar pakai huruf atau pakai kalimat istama'a. Kemudian ifrongko'a itu diartikan ibe ta'ada. Yang kita pahami kan ibe ta'ada. Ifrongko'a itu jarang gitu. Jadi sebagaimana kalau bahasa Jawa itu malah banyak sekali kalimat-kalimat yang asing sesuai dengan daerah kita masing-masing. Logat Ponorogo dengan Madura, dengan Surabaya, di wilayah Jawa Timur itu sudah beraneka macam ucapan yang kadang tidak masyhur gitu. Itu contoh. Jadi itu termasuk kalau tidak terkenal berarti ghorobatul istiqma. Yang ketiga, mukhalafatul qiyasi sorfi. Takunul kalimatu sadatan. Sadatan itu diartikan tidak mengikuti aturan. Jadi mukhalafatul qiyasi sorfi itu berselisih dengan undang-undang sorof. Artinya enggak sesuai dengan rumus dalam sorof. Contohnya al-ajlalu. Yang kita dengar itu seharusnya al-ajallu. Jadi al-ajlalu lamnya itu dibuka ataupun dibuka tasdidnya itu malah justru tidak mengikuti aturan sorof. Mawaddadatun. Yang kita banyak dengar itu mawaddah. Mawaddah bukan mawaddadah. Jadi dalnya itu adalah tidak dibuka, artinya harus diidghamkan. Bacanya ya harus diidghamkan. Jadi madda itu yang betul madda, jangan madada, meskipun asalnya madada. Jadi sesuai dengan sorof. Kalau tasdid ya dibaca tasdid gitu aja. Itu nomor 3. Sekarang yang nomor 4. Al-karahatu fi sam'i, dibenci dalam telinga. Ya, pada telinga itu istilahnya takunul kalimatu wasyatan au qabihatan tamradul adzan. Hati-hati kalau sudah bicara ke arah dewasa, anak sekolah, itu bicaranya yang tidak menyakitkan di telinga. Apa kok menyakitkan di telinga? Kalimatnya itu adalah keji atau jelek, kasar. Jadi bentuk kata-kata yang kasar, jelek, itu adalah bagian dari hal yang tidak fasih. Kalau tidak fasih berarti dengarnya itu sudah menyakitkan telinga. Contohnya kata bahasa Jawa kita, umpamanya kalian itu disuruh makan, bahasa Jawanya adalah ayo maam. Itu kan masih enak. Ayo maem. Lebih kasar lagi madang. Lebih kasar lagi kan ada lagi tuh ya. Seperti kita ucapkan sama binatang itu ya. Itu adalah bagian dari cara pengucapan yang tidak fasih. Maka untuk contoh di bahasa Arab, bu'akun. Kalau arti itu sebenarnya bukan masalah arti, tapi kata-kata itu adalah bagian dari cara yang tidak fasih. Jadi kalau di Arab itu bu'akun, kita nggak ngerti tau kalau itu kata-kata kasar gitu. Kemudian al-jirshiyu. Al-jirshiyu itu artinya ya an-nafasu. Bukan dilihat dari cara atau artinya, tapi memang ucapan itu kasar gitu menurut bahasa Arab. Maka kalau kasar, maka diartikan sebagai bentuk
al-karohatu fi sam'i. Jadi 4 hal yang di atas itu yang kita sebutkan, yang kita garis bawah itu semuanya masuk kategori tidak fasih. Mungkin ini yang kita sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.